Nah, sekarang kita fokus ke potongan diagram yang ini, Bu. Sebelumnya, kita sudah membicarakan kedudukan manusia di depan sesamanya, mata uang dunianya alias rupiahnya. Iya. Sekarang, kita mau membicarakan bagaimanakah rupiah tersebut jika dikonversikan menjadi mata uang akhirat alias dolar. Betul. Marilah kita kembali ke perhitungan Lili dan Lala. Kalau kita menggunakan prinsip vertikal horizontal, maka kedudukan total Lili dan Lala di hadapan manusia ini perlu dipilah-pilah. Mana yang bisa dianggap sebagai pahala dan perlu dikurangi dengan tindakan yang dianggap sebagai dosa. Hasilnya merupakan kedudukan mereka di hadapan Allah. Betul. Jika status mereka adalah anak berbakti, maka semua tindakannya yang mengarah ke situ dianggap sebagai pahala. Sebaliknya, jika status mereka adalah anak durhaka, maka semua tindakannya yang mengarah ke situ dianggap sebagai dosa, tanpa mempertimbangkan kodrat internal, kodrat eksternal, ataupun iradat mereka dalam menghadapi kedua kodrat tersebut. Murni tindakan yang terlihat di depan mata aja. Benar, Bu. Selain itu, status semacam ini menggunakan asumsi bahwa orang tuanya atau siapapun yang melabeli status tersebut selalu benar, selalu sempurna, dan penilaian mereka selalu tepat. Bahwa masyarakatnya yang memberikan status tersebut, berbakti atau durhaka tersebut tidak bisa dibohongi, tidak bisa salah paham dengan kenyataan yang sesungguhnya. Padahal banyak juga orang tua yang gak benar, yang justru menyiksa anak-anaknya. Dan banyak juga masyarakat yang hobinya menghakimi sesamanya aja, senang mencaci maki aja, bukan mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah sesungguhnya. Begitulah. Kalau dalam prinsip alif lam mim alias sejajar tidak bersentuhan, kedudukan Lili dan Lala adalah irodat dikurangi kodrat. Atau kalau dalam kasus rumus kamu yang baru tadi, karena sifatnya pengalian bukan tambah atau kurang, maka angka kodrat internal dan kodrat eksternalnya perlu dibuang. Cuma irodatnya aja yang diambil dan diperhitungkan. Iya, Bu. Betul sekali. Kedudukan di hadapan manusia itu dalam konteks langkah ini saya bayangkan sebagai buah, Bu. Buah? Iya, buah. Status dalam masyarakat itu alias buah. Dari luar yang terlihat adalah kulitnya aja. Warnanya bagus apa enggak? Ukurannya besar atau kecil, tetapi belum tentu dalamnya juga bagus kan? Bisa jadi terlihat sempurna dari luar, tetapi dalamnya busuk semua, atau belum matang sama sekali, atau nggak enak. Sebaliknya, dari luar, ada yang terlihat begitu jelek, tapi ternyata isinya sangat bagus dan lezat. Nah, isi buahnya itulah yang saya bayangkan sebagai irodat, sedangkan kulitnya adalah kodrat, entah itu internal ataupun eksternal. Ada buah yang terlihat besar dari luar, bagus, tapi ternyata tidak ada buahnya sama sekali, nggak ada isinya. Isinya cuma kulit aja sampai ke dalam. Ini adalah kondisi ketika kodrat manusia besar, tapi irodatnya nol atau kecil. Ada juga buah yang terlihat bagus dari luar, cantik, tapi ternyata isinya busuk. Ini adalah status tinggi dalam masyarakat yang didapatkan dengan perbuatan tidak etis, irodatnya nggak benar. Betul. Hal ini sama persis dengan rumus yang kita pakai sekarang. Untuk melihat bagaimana kualitas individu manusia yang sebenarnya alias irodatnya, kita perlu kupas terlebih dahulu kulitnya alias kodratnya. Makanya, sekarang untuk menghitung kedudukan Lili dan Lala di hadapan Allah, seperti ini posisi mereka. Kodrat internalnya dan kodrat eksternal 3K-nya dibuang, nggak diperhitungkan. Setelah ini, ujian kehidupan akan menentukan apakah irodat mereka itu cukup bersih atau enggak sebelum bisa diterima sebagai amalan di sisi Allah. Betul. Kita sebagai manusia kebanyakan memang hanya melihat dari luar aja. Melihat buah cuma kulitnya aja. Terlihat bagus atau enggak, besar atau kecil ukurannya. Tetapi jarang berusaha untuk melihat lebih dalam lagi isinya seperti apa.
Iya, Bu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kodrat eksternal Bunda yang mengakibatkan irodat total mereka bertambah? Ini termasuk yang dihilangkan atau dihitung juga? Iya, Bu. Ini juga saya sempat bingung waktu memikirkannya, tetapi pada akhirnya saya menyimpulkan, meskipun itu akibat dorongan ibunya, tetap aja kenyataannya mereka juga melakukan usaha untuk belajar. Jadi tetap masuk sebagai irodat total dulu sampai titik ini, meskipun ceritanya belum selesai di situ. Oh, masih ada kelanjutannya? Iya, Bu. Nanti di langkah-langkah selanjutnya. Oke. Intinya adalah, di langkah sebelumnya, kedudukan Lili dan Lala di hadapan sesama manusia itu kalau dibulatkan 2,26 dan 1,95 ya. Tetapi, angka itu sebenarnya hanya bisa tercapai karena ditunjang kodrat internal dan kodrat eksternal yang berbeda-beda. Padahal, yang dihitung di hadapan Allah adalah irodat total manusianya, yaitu 1,6 untuk Lili dan 1,1 untuk Lala. Jadi, irodat total Lili dan Lala, kedudukan mereka di hadapan Allah sebenarnya lebih rendah dari yang terlihat sebagai kedudukan mereka di hadapan sama manusia. Dan kedua angka ini pun juga belum teruji apakah niatnya cukup murni di bawah kendali fitrah atau terlalu kotor akibat pengaruh nafsu. Kalau kotor ya nol besar keduanya di hadapan Allah. Gak peduli seberapa besar angka irodatnya. Iya, Bu. Hal ini menunjukkan betapa berbedanya kemuliaan manusia di hadapan sesamanya jika dibandingkan dengan kedudukan di hadapan Allah. Seorang manusia bisa aja sukses, terkenal, dan terhormat, tetapi semua itu sebenarnya hanya bisa terwujud karena pengaruh kodrat internal dan eksternalnya yang sangat besar dan menguntungkan. Sebaliknya, manusia yang gagal dalam hubungan sesama manusianya bisa jadi justru besar sekali angka irodatnya. Mereka nggak sukses, nggak terkenal, dan nggak terhormat. Semua itu bisa jadi akibat kodrat internal dan eksternal mereka yang relatif sangat kecil dan sangat tidak mendukung. Betul sekali. Tetapi dalam dua kasus tersebut pun, sukses ataupun gagal di hadapan manusia, kodratnya tinggi atau rendah, irodatnya masih perlu menghadapi ujian kehidupan sebelum diterima oleh Allah. Untuk melihat apakah cukup bersih atau enggak. Kalau irodatnya besar tetapi kotor, ya sama aja, nol juga di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau irodatnya relatif kecil tetapi bersih, kan malah lebih bagus. Iya, Bu. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya sampai pada titik ini, secara garis besar itu ada 27 kombinasi rentang kodrat irodat dalam hubungannya dengan kedudukan di hadapan sesama manusia. Oh ya? Apa aja itu? Kombinasi tersebut terdiri dari 1. Kodrat internal, yaitu bisa besar alias berbakat atau sehat, sedang, biasa tapi tetap sehat, kecil, lambat atau sakit. 2. Kodrat eksternalnya, ada yang positif, artinya mendukung status mereka di masyarakat, netral, nggak mendukung tapi juga nggak menurunkan, dan negatif, ini menurunkan status mereka. 3. Irodat, ada yang besar, pekerja keras, ada yang sedang, alias normal-normal aja, ada yang kecil, yang santai atau malas. Ini ada 27. Iya, Bu. Masing-masing dari jenis kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat ini, kalau digabungkan, dikombinasikan tuh ada 27 kombinasi. Saya kasih contoh aja ya, sebagian yang menarik, yang bukan sedang-sedang aja, yang sering dipakai dalam film atau cerita. Oh, boleh. 1. Kodrat internal besar, kodrat eksternalnya negatif, irodatnya besar. Kombinasi ini adalah manusia yang berbakat tetapi dalam lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam kondisi ini, ia berusaha dengan keras dalam mengisi kehidupannya dan menggapai cita-citanya. Ini biasanya dipakai dalam cerita-cerita atau di film sebagai tokoh protagonisnya, Bu. Menarik soalnya. Iya, perjuangan manusia melawan situasi yang buruk demi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya? Iya, Bu. Bermodalkan kemampuannya sendiri,
berusaha keras melawan arus dan pada akhirnya meraih kemenangan. Manusia yang lahir dalam status terendah, namun mati dengan status tertinggi. Iya, benar. Oke, terus apa lagi? 2. Kodrat internal kecil, kodrat eksternal positif, irodatnya besar. Kombinasi ini adalah manusia yang tidak berbakat, tapi dalam lingkungan yang sangat mendukung. Dalam kondisi ini, ia berusaha dengan keras dalam mengisi kehidupannya. Ini, dalam cerita ada juga yang sebagai tokoh protagonis utama, tapi lebih sering sebagai teman atau pendamping dari tokoh protagonis utama. Mereka tidak memiliki kemampuan internal yang tinggi seperti tokoh utamanya, tetapi dilahirkan lebih beruntung dan mau mendukung tokoh utamanya dalam perjuangan tersebut. Biasanya begitu. Oke. Tokoh pendukung ya. Terus apa lagi? 3. Kodrat internal besar, kodrat eksternalnya negatif, irodatnya kecil. Kombinasi ini adalah manusia yang berbakat, tapi dalam lingkungan yang tidak menguntungkan. Tetapi dalam kondisi ini pun ia malah relatif santai dalam mengisi kehidupannya. Ada nggak pola karakter ini dalam cerita? Ada, Bu. Meskipun jarang sebagai tokoh protagonis utama, soalnya irodatnya kecil. Cerita-cerita kepahlawanan kan biasanya harus memiliki nilai tertentu yang berusaha mendidik penontonnya. Makanya tokoh utamanya biasanya memiliki irodat yang paling besar. Makanya pola semacam ini yang irodatnya kecil biasanya diisi karakter sampingan yang enigmatik alias misterius asal-usulnya, tetapi sesekali mampu menunjukkan kebijakan atau kepintaran yang sangat tinggi kepada tokoh utamanya. Tapi kalau diajak dalam perjuangan tersebut selalu menolak untuk ikut. Oh, kenapa nggak mau? Biasanya mereka punya masa lalu yang sama persis dengan tokoh utama. Irodatnya gede juga dulu, tapi gagal atau mengalami tragedi, sehingga sekarang cenderung nggak mau irodat. Iya ya. Atau dalam kasus lain, karakternya cenderung skeptis, pragmatis atau pesimis. Nggak optimis atau naif seperti tokoh utamanya. Oh, ada banyak di film ya? Banyak, Bu. Tetapi bukan dalam film yang bertemakan kepahlawanan. Oke, selanjutnya? 4. Kodrat internal kecil, kodrat eksternal positif, irodat kecil. Kombinasi ini adalah manusia yang tidak berbakat, tetapi dalam lingkungan yang sangat mendukung. Dalam kondisi ini, ia relatif santai dalam mengisi kehidupannya. Ini seringkali dipakai justru sebagai tokoh antagonis, Bu. Tokoh antagonis yang mendapatkan 3K akibat keturunan, tetapi tidak memiliki cukup kemampuan untuk memanfaatkannya, tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk memimpin. Makanya jadi cenderung zalim atau membiarkan anak buahnya berbuat zalim. Setidaknya begitulah yang biasa digambarkan dalam cerita-cerita. Iya. Dan peran tokoh protagonisnya biasanya adalah melawan ketidakadilan yang diakibatkan perbuatan kombinasi manusia ini ya? Iya, Bu. Meskipun tokoh ini tidak selalu jahat niatnya. Oke, selanjutnya? 5. Kodrat internal besar, kodrat eksternal positif, irodatnya besar. Nah, ini kombinasi beruntung istimewa, Bu. Udah manusianya berbakat, lingkungan mendukung banget. Dalam kondisi ini, ia juga tetap berusaha dengan keras dalam mengisi kehidupannya. Betul. Ini, kalau dalam cerita biasanya dipakai untuk tokoh-tokoh pemimpin besar yang merupakan keturunan pemimpin besar juga, yang kemudian berhasil melanjutkan usaha orang tuanya dalam menaklukkan bangsa lain, atau menyatukan bangsanya semacam Alexander the Great, Bu. Ah, iya. Seperti Nabi Sulaiman ya? Iya, Bu. 6. Kodrat internal kecil, kodrat eksternal negatif, irodatnya besar. Kalau ini kombinasi super apes tapi hebat, Bu. Meskipun bakatnya kecil, lingkungan gak menguntungkan, ia tetap mau mengisi kehidupannya dengan berusaha sangat keras. Ini jarang jadi tokoh utamanya. Seringkali justru menjadi karakter yang menginspirasi tokoh utamanya dalam berirodat. Karakter semacam ini biasanya diisi oleh orang-orang yang ingin dilindungi oleh tokoh protagonisnya. Ah, iya. Tokoh utama biasanya mau berjuang dengan tujuan melindungi manusia yang lemah, tetapi tetap mau berusaha keras semacam ini ya?
Iya, Bu. 7. Kodrat internal besar, kodrat eksternal positif, irodatnya kecil. Ini adalah kombinasi manusia yang menyia-nyiakan bakat dan kehidupannya. Udah bakatnya besar, lingkungannya sangat mendukung, tapi ia tidak memiliki motivasi untuk berusaha melakukan sesuatu, apapun itu. Kalau dalam cerita gimana? Kalau dalam cerita biasanya oleh sang penulis dibikin kodratnya tiba-tiba menjadi negatif, sehingga memaksa dia untuk mau irodat. Iya juga. Dan kemudian dia berubah menjadi tokoh protagonisnya ya, kombinasi nomor 1 tadi ya? Iya, Bu. Semacam putra mahkota kerajaan yang negaranya kalah perang sehingga dia harus kabur dan hidup menjadi orang biasa. Terus dalam cerita berusaha gimana caranya bisa mengembalikan kejayaannya tersebut. Betul. Oke, apalagi? 8. Kodrat internal kecil, kodrat eksternal negatif, irodatnya kecil. Ini kombinasi apes juga, Bu. Udah gak berbakat atau cacat, lingkungan gak mendukung. Dalam kondisi ini ia relatif santai justru. Ini pasti jarang ada dalam cerita ya? Jarang, Bu, sebagai tokoh utama ataupun pendamping. Soalnya dalam kombinasi ini sama sekali gak ada yang menginspirasi penontonnya. Makanya biasanya jadi tokoh sampingan aja. Seperti apa? Anak buah yang paling rendah dari tokoh antagonis, yang bodoh dan atau malas. 2 poin ini yang sering ditekankan. Tetapi kenyataan bahwa mereka nasibnya juga apes, kodrat eksternalnya negatif, seringkali tidak disebutkan dalam ceritanya. Makanya mereka seringkali jadi tokoh antagonis tetapi yang levelnya paling rendah, Bu. Iya. Udah, Bu, itu contoh kombinasinya yang menarik. Mengecualikan kodrat dan irodat yang netral atau biasa-biasa aja. Oke, dan kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa dalam berbagai kombinasi tersebut, entah pada akhirnya sang manusia mendapatkan status atau kedudukan yang tinggi atau tidak dalam cerita kehidupannya, tetap aja yang dinilai oleh Yang Maha Kuasa adalah irodatnya yang bersih, irodatnya yang lulus ujian kehidupan. Nggak peduli kodrat internal atau kodrat eksternalnya seperti apa. Jadi, dari berbagai macam nasib dan cerita tersebut, nggak ada jaminan sama sekali bahwa yang satu itu udah pasti lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang lain kalau ngomongin status di hadapan Allah. Betul sekali. Kenyataannya memang begitu sekarang setelah pengadilan rohani. Iya, Bu. Kembali ke Lily dan Lala. Jadi, sekarang langkah selanjutnya adalah mereka harus mengalami ujian kehidupan agar irodat mereka tersebut bisa diterima sebagai amalan di sisi Allah. Iya, Bu. Kalau itu kita lanjutkan ke segmen berikutnya, bermanfaat bagi pribadi, sesama, lahir dan batin.